Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Salam hidup sehat. Apa kabar Bapak Ibu? Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan kami dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent. Ini adalah wajah baru dari program kita. Dan kali ini kita sangat bersyukur karena kita kedatangan satu narasumber yang boleh berbagi mengenai ilmunya tentang olahraga. Nah, pada kali kesempatan ini kita akan berbicara dengan Saudara Willy Yonas, Bachelor of Health Ministry, dan membahas terkait dengan olahraga. Apa kabar Saudara Willy? Halo, terima kasih undangannya, kabar baik. Oke, senang sekali ya kita boleh bersama-sama. Ini merupakan wajah baru dari program Bincang Sehat Rumah Sakit Advent Bandung. Baik, kita nih mau ngomongin soal olahraga ya Saudara Willy nih. Jadi kita tahu bahwa saat sekarang ini di masa pandemi orang sudah mulai berlomba-lomba untuk olahraga. Nah tapi yang saya mau tanyakan ini mungkin jadi pertanyaan orang juga ya. Apakah aktivitas fisik itu sama nggak sih dengan olahraga itu sendiri? Gimana? Nah itu sebenarnya ada bedanya ya. Karena yang disebut aktivitas fisik itu adalah ketika kita aktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersih-bersih rumah, kita ngepel, kita naik tangga dibandingkan dengan naik lift, itu dianggap dengan aktivitas fisik. Baik. Tapi kalau olahraga tuh lebih seperti yang secara sengaja kita lakukan. Kita secara sengaja menggerakkan badan kita, menggunakan otot kita, apakah kita jalan kaki, kita jogging, kita berenang, itu kan sengaja gitu kan. Nah, olahraga lebih masuk ke kategori itu sebenarnya. Oke, baik. Berarti kita belum bisa mengatakan bahwa aktivitas fisik itu olahraga ya. Betul. Tapi olahraga itu sudah pasti melakukan satu aktivitas secara fisik ya. Betul. Walaupun kita nggak olahraga, tapi aktivitas fisik itu tetap penting banget. Baik. Tetap penting banget gitu. Oke. Baik, selanjutnya nih, mungkin banyak juga ya yang tadinya nih nggak olahraga, tapi sekarang begitu banyak orang yang berolahraga, aduh pengen juga nih ikutan olahraga atau lebih aktif. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa olahraga itu dilakukan secara benar atau tidak? Ini bagaimana? Nah, itu memang tergantung kita olahraganya jenis apa dulu nih. Apakah mungkin kita lari, apakah kita berenang. Kita mungkin pasti, apalagi kalau olahraganya kayak sport ya, itu kita perlu berguru nih, belajar sama orang-orang yang udah pernah melakukan olahraga itu dulu, supaya gerakan yang kita lakukan itu benar dan nggak membawa kita kepada cedera. Karena kayaknya kan itu yang sering terjadi juga nih, orang lagi semangat-semangatnya belajar main misalnya bulu tangkis, tekniknya nggak benar, cedera, udah gitu malah jadi nggak olahraga. Ya, betul sekali. Jadi ya itu sih, harus coba berguru sama coach, sama orang-orang yang udah pengalaman di olahraga itu untuk supaya tahu nih gerakan yang benernya seperti apa. Baik, berarti kita harus lebih telaah lagi ya, ini jenis olahraganya seperti apa nih Bapak Ibu ya. Betul. Yang pemirsa yang mendengarkan. Nah, menjadi pertanyaan juga nih kan terkait dengan cedera nih Saudara Willy. Apakah benar bahwa saat kita mau berolahraga itu pemanasan itu penting nggak sih sebenarnya untuk dilakukan untuk mencegah si cedera itu sendiri? Betul, jadi peregangan salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah cedera. Tapi ada juga yang perlu kita lakukan adalah pemanasan. Jadi sebenarnya konsep dari pemanasan itu kan kita pengen membawa darah itu ke area otot tertentu yang mau kita gunakan dan daerah persendian juga, supaya otot sama ya syaraf sama sendinya itu siap untuk digunakan gitu. Jadi kayak badan kita nggak tiba-tiba kaget gitu kan, lutut mau dipakai tiba-tiba belum dipanasin dulu gitu kan, kayak mesin mobil aja. Nah itu memang ada gerakan-gerakan yang perlu kita perhatikan, kayak misalnya kalau kita mau lari,
kita perlu melakukan pemanasan terutama untuk sendi kayak ankle atau pergelangan kaki, udah gitu ada hip atau panggul, itu juga kan harus perlu diperhatikan. Contoh kalau misalnya kita mau push up, bagusnya juga ini otot bahu tuh kita panasin dulu, kita panaskan, siapin nih, kita lagi ngasih tahu kan kayak siap-siap nih ya, kita udah mau gerak nih. Jadi kita bisa lakukan gerakan-gerakan seperti diputar seperti ini, bisa ke belakang seperti ini, atas bawah. Nah itu kita bisa lakukan untuk kasih tahu, kasih sinyal nih, aku mau pakai kamu nih gitu. Ya benar sekali ya, kayaknya karena kalau dipikir-pikir banyak juga nih yang mungkin terlalu semangat atau bagaimana, jadi mereka nggak ngelakuin peregangan atau pemanasan terlebih dahulu. Males biasanya. Iya betul. Dan pada akhirnya ya itu cedera itu ya Pak Willy ya. Cedera. Jadi saat cedera ya maaf aja ya, mungkin setelah itu jadi kapok tuh ya jadinya ya. Jadi malas olahraga lagi gitu. Iya betul sekali. Jadi untuk yang mendengarkan saat ini penting sekali ya untuk melakukan si pemanasan ini sebelum kita berolahraga. Nah selanjutnya pertanyaannya adalah terkait dengan waktu nih Saudara Willy. Apakah ada waktu tertentu di mana memang olahraga itu akhirnya menimbulkan atau memiliki pengaruh yang baik kepada kesehatan kita, atau memang harus misalnya nih 20 menit aja udah cukup nih, nanti kamu bakalan lebih bugar atau seperti apa nih kira-kira? Nah kalau soal waktu itu memang secara umum biasanya kayak American Heart Association atau American Diabetes Association sarannya sih biasanya selalu 150 menit per minggu. Baik. Jadi kalau misalnya kita 5 kali olahraga, ya sekali olahraganya 30 menit. Itu rules, dan itu kan itu minimal ya. Jadi kalau buat Bapak Ibu teman-teman semua yang lagi dengar podcast ini, kalau punya waktu lebih dari 150 menit per minggu ya kenapa enggak gitu. Nah kalau misalnya benefit atau manfaatnya itu bisa kita rasakan berapa waktunya, sebenarnya bisa itu tuh tergantung juga dari intensitas kita olahraganya. Karena yang aku baca ada, mungkin kalian juga pasti udah tahu ya tentang HIIT training, high intensity interval training. Itu tuh jenis olahraga yang waktu misalnya 20 menit olahraga tapi intensitasnya tuh tinggi. Jadi nggak banyak berhentinya gitu kan. Kadang kalau orang nge-gym kan kayak angkat barbell gitu kan, istirahat ngobrol-ngobrol aja 1 menit. Nah itu bukan high interval training gitu kan. Jadi kalau orang-orang yang punya waktunya singkat bisa waktu 20 menit olahraga dengan intensitas yang tinggi, dibandingkan dengan orang-orang yang punya waktu lebih banyak 40 menit tapi intensitasnya sedang, sebenarnya benefitnya sama yang bisa kita lihat. Nah tapi yang mungkin yang perlu diperhatikan adalah kondisi kesehatan masing-masing. Kalau udah punya sakit jantung gitu kan, ya pasti ngobrolin dengan dokter jantungnya, tapi pasti tidak disarankan untuk yang melakukan olahraga intensitas tingkat tinggi. Baik, jangan yang berat dulu lah ya. Jangan yang berat dulu. Baik, jadi Bapak Ibu atau saudara-saudara yang mendengarkan, kita mungkin lebih pahami juga ya tubuh kita nih. Jangan sampai juga kita karena mungkin animonya lagi besar, lagi banyak yang berolahraga ya, Saudara Willy. Jadi langsung ngotot ngoyo untuk langsung berolahraga yang berat. Jangan juga ya. Jangan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.